Barada, kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Murah, Jakarta Timur, yang sore hari ini akan kembali hadir di tayangan ini untuk ngobrol-ngobrol seputar apa? Seputar composting. Composting sampah rumah tangga yang pada sore hari ini sungguh sangat bersyukur karena ada peserta dari pelatihan composting online bersama Rumah Hijau Net yang berhasil lulus, yaitu Kak Vita dari Malang. Nah, saat ini kita sedang menunggu Kak Vita untuk hadir dan bergabung di IGTV kali ini. Sambil menunggu, saya sematkan dulu apa yang menjadi tema obrolan kita sore hari ini. Barangkali ada sahabat-sahabat yang baru bergabung, dan sepertinya Kak Vita dengan IG Mami Marcel sudah bergabung. Mari kita langsung ngobrol-ngobrol saja. Kita masih kita menunggu, dan buat sahabat-sahabat yang sudah hadir, silakan. Selamat sore. Apa kabar? Apakah suara saya terdengar, Kak Vita? Dengar. Terdengar ya, terdengar. Sebentar, kita cek sound dulu. Suara terdengar dengan baik? Terdengar baik. Oke, suara saya ke Kak Vita nggak menggema ya? Aman-aman ya? Kalau suaraku? Suaranya aman sekali, bagus sekali Kak. Ya, sebelumnya teman-teman kenalkan, ini yang ada di layar sahabat semua adalah Kak Vita, domisili di Malang, Jawa Timur, yang sudah berhasil melewati rangkaian pelatihan composting online bersama Rumah Hijau. Tepuk tangan dulu. Kenapa perlu kita kasih tepuk tangan? Karena Kak Vita, supaya Kak Vita juga tahu dan teman-teman semua yang nonton tayangan ini tahu bahwa peserta pelatihan composting online lumayan banyak, ada sekitar lebih dari 40 orang, dan tidak banyak yang berhasil menyelesaikan tahapan-tahapannya. Karena itu saya ingin tahu kenapa sih kemudian para peserta ini memiliki semangat untuk menyelesaikan tahapan pelatihannya. Nah, boleh cerita dulu dong Kak Vita, apa kegiatan sehari-harinya? Aku ibu rumah tangga ya, jadi kegiatannya banyak ya. Wih, luar Cuman biasa itu. memang ibu rumah tangga aja sih. Memang di rumah aja. Kalau begitu mungkin sudah berapa putra-putrinya, Kak Vita? Satu, anaknya satu, suami satu. Oh, yang ada di gambar itu ya. Oke, usia berapakah itu, Kak Vita? 9 tahun. 9 tahun, sudah besar. Hampir seumuran Yanti, anak kedua saya. Anak kedua saya 8 tahun. Ya, Kak Vita tahu pelatihan composting online dari mana? Dari statusnya kan itu. Oh gitu. Terus kan status saya dilihat itu cukup banyak, ada sekitar kalau saja status tuh lumayan lah, ada sekitar 100-200 orang itu lihat status saya. Tapi kenapa Kak Vita tergerak untuk kemudian mau ikutan di pelatihan composting online-nya? Kalau aku sih mikirku karena sampah sisa sayur dapur itu lumayan banyak juga, kulit-kulit buah. Nah, itu tuh tiap kali buang ke tong sampah depan rumah itu banyak banget, sampai besar gitu lah. Terus banyak banget ya. Kayaknya kalau bawanya gini kayaknya berat gitu Kak. Iya benar-benar. Kan ngambilnya juga nggak tiap hari. Ngambilnya kan juga paling 3 harian gitu. Dan itu kan numpuk kan di depan. Iya. Cuma yang aku lihat pun banyak kan itu sisa-sisa sayur-sayur gitu. Maksudnya sisa potongan-potongan sayur gitu-gitu kan. Sisa makanan juga nggak terlalu banyak. Cuman ya akhirnya terus tertarik itu karena nyoba sih kan, penasaran. Sebenarnya yang paling menggerakkan itu karena ada pendampingan kali ya, karena gitu ya Kak. Kalau misalnya mau buka YouTube, mau baca-baca di internet itu kan pastinya banyak banget sampai overload nih ya, informasinya banyak banget. Betul. Dan kalau kita sendiri yang milah-milah, aduh ini kok gini banget ya, kok ribet banget gitu ya, ribet banget, terus mau maju mundur, akhirnya nggak jadi lah, karena di masa itu bilangnya kan didampingi kan ya, ada pendampingan itu, ada yang dorong gitu ya, istilahnya ada yang dorong ya. Jadinya, ada yang narik, ada yang nyolek.
Jadinya ya maju lah, ayo ada yang maju, ayo hus ayo maju Hmm. tuh. Lebih tertariknya karena itu Oh, sih didampingi. oke. Kalau boleh tahu, berarti Kak Vita sudah melakukan composting dari berapa lama? Aku baru 2 minggu yang lalu kan gabung. Oh, baru 2 minggu yang lalu. Berarti pas Minggu ikut yang pelatihan lalu. itu baru pertama kali mulai. Baru pertama kali mulai karena apa ya, sebelumnya itu udah dengar ada belatung, baunya nggak sedap Hmm. kan. Nah itu udah Hmm. 2 hal itu udah maju nggak usah mas, nggak usah takut nanti gimana kan gitu. Jadi Iya, iya, iya. emang barusan mulai kan. Kemarin waktu aku WA Kak Anggit kan, aku WA itu kan aku Hmm. tanya, ini bener-bener buat pemula banget sih, aku sama sekali nggak ngerti, belum pernah coba sama sekali gitu loh, cuman tertarik aja kepingin coba gitu. Ternyata memang untuk pemula. Betul. Nah, berarti Kak Vita betul-betul baru mulai 2 minggu yang lalu. Apa tanggapan dari keluarga terdekat? Berarti kalau di sini ada suami ya, bahkan anaknya mungkin sudah bisa diajak untuk ngobrol-ngobrol ya seputar composting, seputar manfaatnya bagi lingkungan dan sebagainya. Gimana tanggapan keluarga tuh, Kak Vita? Sama sih pertamanya karena juga baca-baca ya kan, karena sekarang lagi banyak kampanye untuk composting ya, kampanye composting di mana-mana kan banyak banget. Nah yang jadi momok itu balik lagi ke belatung dan bau. Oke. Suami pun juga dua itu yang itu gimana kalau misalnya baunya terus habis itu belatungnya banyak. Soalnya kan di sini juga lahannya terbatas, jadi cuma punya teras. Cuma teras itu pun depan sudah jalanan, sebelah juga rumah orang gitu kan ya. Jadi kita pakainya kompos pot, jadi pakai pot itu kan. Nah itu kalau misalnya berbau lah, wah ini. Dan gimana sampai hari ini nih Kak Vita, cerita kompos potnya setelah dilakukan? Apa kabar nih? Kan saya belum dapat update lagi nih setelah terakhir kompos, gimana akhirnya sekarang? Waktu itu kan setelah takut mulai setelah takut kita mulai yang bener-bener yang senangnya itu karena didampingi banget. Harus sediakan dulu tempat sampahnya. Nah setelah Kak Anggit yang tahap keberapa ini ya, sediakan tempat sampah 2 tempat sampah ya, itu tahap kedua Kak, setelah nonton video kan yang pertama, habis itu yang kedua. Nah tahap kedua itu aku beli tong air besar kan, tong air besar. Pikir untuk langsung untuk kompos di situ. Menggebu-gebu kan waktu itu, cuman ternyata coba aja dulu. Seneng nih kadang menggebu-gebu gini. Pakai pot kecil, akhirnya pakai pot tanaman ukuran 24 dulu itu kan. Nah yang pot besarnya itu aku pakai untuk taruh sampah-sampah anorganik kayak gerdus apa. Jadi ketika nanti tukang sampahnya datang pun sudah terpisah gitu. Iya. Jadi yang itu didampinginya itu yang benar-benar. Kemarin kan aku waktu awal itu sehari udah langsung sampai tahap berapa ya? Tahap 6 kali ya? Justru itu, Kak Vita nih langsung ngebut menyelesaikan semua tahapan sampai sampai penggembur sebetulnya, karena kemudian tahap ke-7 kan sudah tahap langsung composting kan. Besoknya langsung tahap ke-7 itu. Terus anakku juga ikut. Nah anakku ini yang tipenya yang jijikan gitu kan ya, Cuman kan gitu ya. Ini kan makanan kita Kak, ini kan sisa makanan kita. Itu digunting aja. Jadi yang pertama itu dia ikut gunting, ikut nganu. Jadi memang ya memang pakai tangan sih, aku ajarannya pakai tangan, langsung aja pakai tangan kan. Karena itu juga sampahnya sampah fresh, jadinya masih nggak terlalu berbau gitu ya. Dia juga ikut. Kak kalau misalnya kan masukkan sampah non organiknya, masukkan di tong yang ini ya. Nanti kalau yang misalnya kan masukkan di sini ada udah dipisah-pisah juga, itu juga membantu banget. Berarti sampai hari ini proses compostingnya masih berlanjut nih Kak Vita? Bukan karena pas pelatihan aja baru kompos? Itu udah aku siapkan loh malahan. Udah jadi lagi nih, sebentar aku bawa ya. Asik. Mari kita langsung lihat tempat kompos potnya Kak Vita. Ya, karena emang lahannya juga nggak terlalu banyak. Ini dia, oke.
Yang kemarin itu, yang ini aku beli yang rencananya buat itu, yang buat kompos, ternyata kegedean kan, karena masih Ya, awal. betul, Akhirnya aku buat betul. ini. Jadi untuk Keren, nyimpen-nyimpen Kak. ini. Sebentar, Terus sebentar. yang, ah, Tukang sampah ngeliat itu gimana, Kak? ya seneng dong. sudah Seneng ya? sudah jadi nggak usah bongkar-bongkar lagi kan, jadinya kan. Ya, Jadi udah dia ada bisa langsung itunya. memilih sampah kering yang katakanlah bermanfaat buat dia. Dia bisa langsung ambil, langsung pilah ya. Keren, keren. Benar, benar. Terus yang ini yang sampah-sampah yang plastik-plastik itu yang Oke. nggak bisa dipakai lagi kan kayak gitu tuh. Ya, Terus yang ya. ini awalnya itu aku pakai ini kan Oke. pot kan, aku pakai pot karena Kak Ya, Adit ya. bilang bagian bawahnya itu harus berlubang Betul. Kalau kompos pot biar ya. ringginya keluar gitu kan ya. Nah terus habis itu karena Mm-mm. kok kecil banget, ada ember bekas kan, ember bekas bawahnya aku Ya. lubangi karena emang udah bekas. Terus atasnya ditutup gini Mm-mm. aja sih, ditutup Oke. itu. Nah yang ini tadi hari ini nih, cuman belum digunting-gunting memang Wih. Sudah sampai sudah hari ada ini tuh ya, Kak ya? sampai hari ini. Terus yang mallnya juga udah kita siapin. Ini jadi kalau misalnya Mantap. cuci Cakep. cuci beras langsung dimasukkan sini, langsung tambah aja gula itu tadi. Penggemburnya kita pakai Oke. Kak. Itu Penggemburnya abu kita gosok? pakai abu gosok, Ya, keren. Masih ada abu gosok di daun-daun sana. kering. Sama daun ya. Daun-daun kering juga itu. Bentar, Berarti kita masuk sampah lagi yang ya. ada di... Oh, ini apa nih? Ini tanamannya sudah menggunakan atau belum? Oh belum karena kemarin yang Belum kan ya? sisa Belum panen ya? yang baru kemarin aku campur untuk itu, aku campur di yang itu, yang baru dibuat ini. Oke. Berarti sudah berapa hari tuh, Kak, yang di ember yang warna pink tadi tuh yang sebelah kanan itu? Itu 2 harian. Sudah 2 hari. 2 harian. Berarti masih... Terus kita aduk campur penggembur lagi sih karena basah. Karena basah itu tadi. Basah, terus aromanya gimana, Kak? Ketika diaduk-aduk, bagaimana aromanya? Oh iya, kita balik ke dalam dulu aja ya? Oke, sip. Atau di sini? Oke. Sebentar. Udah nggak apa-apa di dalam aja. Tapi maksudnya itu keren banget. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini bisa melihat bahwa sebetulnya luasan lahan tidak menjadi masalah atau menjadi hal yang perlu jadi alasan. Kalau kemudian memang mau composting ya composting aja. Ada kok cara-cara yang gimana dengan menggunakan lahan yang terbatas untuk kemudian bisa kita melakukan kompos. Mulai aja langsung, yang penting mulai aja langsung. Ini cuman butuhnya cuma gini kok. Pot aja sih, pot. Terus yang lainnya juga kan yang ada di rumah juga mall-mallnya juga semuanya dari rumah kan. Ini juga beli itu di tukang meja juga banyak gitu kan. Oke. Memang seadanya banget nih, tutupnya aja aku pakai itu. Iya, Kak. Pakai tutup seadanya. Emang nggak harus beli kok, apa yang ada di rumah aja sebetulnya bisa difungsikan. Betul. Bentar. Terima kasih nih Kak Vita, kita sudah bisa lihat langsung bagaimana instalasi composting yang dipasang di rumah Kak Vita. Jadi mungkin sedikit bocoran dulu atau sedikit insight buat teman-teman yang nonton ini bahwa memang di dalam pelatihan composting online ini di tahapan yang ketiga, itu saya meminta teman-teman peserta untuk menentukan mau mengkompos dengan cara seperti apa. Karena tentu setiap rumah punya keunikannya masing-masing. Rezeki kalau kemudian rumahnya katakanlah lahannya luas, bisa ada sudut-sudut yang bisa digali dan sebagainya, maka lubang organik bisa jadi solusi. Namun seperti Kak Vita tadi memperlihatkan, ketika lahan terbatas, katakanlah tidak ada tanah gitu ya yang bisa digali, nggak mungkin gali ubin kan di situ. Gitu. Nah, berarti bisa menggunakan kompos pot. Atau katakanlah teman-teman mau menggunakan komposter seperti yang di belakang juga bisa. Namun kan tentu untuk bisa mendatangkan komposter seperti ini perlu waktu. Nah, sementara sampah kan akan dihasilkan terus. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu saya kasih beberapa alternatif pilihan, silahkan dipilih dan Kak Vita memutuskan untuk menggunakan kompos pot. Keren Kak, keren sekali. Nah, yang saya mau tanya ke Kak Vita sekarang, apa perasaannya Kak Vita setelah berhasil melakukan composting dan sekarang terus melakukan setiap hari? Apa perasaannya, Kak?
yang dirasakan? Lebih apa ya? Lebih lega aja sih ya, karena Lebih lega. eh, lebih lega karena waktu kita buang ke tong sampah juga nggak terlalu banyak yang kita buang gitu ke keluar ke tong sampah depan tuh nggak terlalu banyak yang kayak kemarin lagi itu kan, jinjing-jinjing juga nggak terlalu Tidak banyak jadi lagi. sampah saja ya Kak. Maksudnya kita melihat si sampah kering ini ternyata ketika terpilah dari sampah-sampah tadi itu ada sampah apa potongan kulit buah, sayur segala macam betul-betul menjadi sampah yang kita sudah membayangkan nih kalau mas-mas sampah kita ngambil nih mereka seneng nih, mereka udah bisa milah nih, mereka udah bisa ngambil sesuai dengan apa yang mereka butuhkan nih. Begitu ya Kak. Jadi lega perasaannya ya Kak. Bener 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 banget, bener banget. Jadi Jadi udah bisa ngebantu juga lah. Jadi kalaupun ada misal pemulung yang bongkar-bongkar pun nggak akan diobrak-abrik gitu aja kan, karena udah betul. memang nggak ada, memang nggak ada yang mau diambil, sudah disendirikan juga memang. Kadang juga Betul. pemulungnya datang terus juga Hmm. Mbak ada atau apa gitu, oh ada, jadi memang tahu kalau disendirikan, Dan udah makin hafal. lama makin dikenal ya, wah ini rumah yang ini nih, ini tenang aja sampahnya sudah dipilah, kita nggak perlu repot-repot di sini gitu ya kak ya. Masih mencoba Oke, juga, kita juga masih masih belajar sih ya, masih belajar, paling nggak sama-sama belajar kak. udah jalan gitu aja lah, udah jalan. Sip, keren banget. Nah, apa sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai praktisi masak di rumah, apa pesan atau tips dari Kak Vita untuk katakanlah siapa tahu video ini saat ini disaksikan atau nanti relaynya disaksikan oleh teman-teman yang memiliki kesamaan dengan Kak Vita sebagai ibu rumah tangga dan iya ya kayaknya ngompos asik nih. Aku juga udah gelisah ngeliat sampahku tercampur dan sebagainya. Apa tipsnya Kak untuk teman-teman yang mau memulai komposting? Ya kalau aku sendiri memang butuh dorongan ya. Kalau yang Mas Hmm. pelatihannya Kak Andit ini kan memang benar-benar yang ada kan yang pakai teknik di blender Oke, dulu kan, terus oke. nah itu. Berarti kita perlu punya blender. Nah tapi enggak, kalau Oh Kak Andit enggak. kan dipotong aja. Oh ya kalau saya Ya, iya. Artinya nah, kalau kalau teknik blender berarti teman-teman perlu mempersiapkan blender. Mungkin blender jangan khusus yang jangan kecampur sama blender yang harian misalnya kan gitu. kan kan ribet kan ya, ya cari aja cara-cara, ya mungkin itu karena yang kita lihat di internet itu banyak cara dan ribet, cuman emang bener yang untuk pelatihan Kak Andit ini kita didorong terus dengan cara-cara yang mudah, jadinya Mm-mm. jadinya begitu sudah jadi kemarin, yang pertama itu yang sudah jadi komposnya itu benar-benar yang kering, yang apa ya, nggak terlalu berbau, bawahnya mungkin berbau karena lembab ya, Oke, tapi kalau yang bagian masih basah atasnya ya. gembur sekali, emang cantik sekali, warnanya cantik sekali, saya lihat sini, jadi maju Nggak aja nggak lah. salah ya Kak. Bilang bilang sampah cantik ini nggak salah ya Kak. Enggak, emang Sampahnya cantik cantik banget, ya. samanya cantik, jadi begitu udah kecampur emang cantik banget, tanahnya cantik banget, jadi cantik banget. Pokoknya mungkin awalnya masa harus potong-potong sampah, gunting-gunting atau Mm-mm. gimana gitu, nggak apa-apa lah, mulai aja dulu, pegang aja dulu, lama-lama juga akan kebiasa kok. Orang kalau masak juga kita pegang-pegangi kan, Betul. mulai aja dulu, maju aja lah, sudah maju silakan maju aja dulu lah, yang ada di rumah, pakai yang ada di rumah, Pakai yang pakai ada di aja. rumah. Dan mungkin tadi kalau Kak Vita bilang, toh yang jadi sampah kita kan sebenarnya sesuatu yang kita masak juga. Artinya sebenarnya proses awalnya, kalau bisa jangan disimpan terlalu lama ya. Jadi katakanlah habis masak ya langsung dicacah saja apa menjadi potongan-potongan yang memang sudah akan masuk ke dalam kompos pot. Jadi kita nggak ngubek-ngubek sampahnya lagi karena kadang-kadang kan kalau kita mendiamkan sampah sampai 2 hari, 3 hari buat ngolahnya lagi, aduh ini ya oke gitu. Tapi ketika kemudian kita langsung eksekusi sambil masak langsung cacah, langsung eksekusi, langsung kumpulkan, langsung kasih mol, kasih penggembur, masukkan ke dalam kompos pot, tutup tanah, selesai. Dan sebetulnya nggak pakai lama ya kak, itu bisa dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan kita sehari-hari. Boleh tahu nggak tanggapan suaminya Kak Vita setelah proses composting ini berjalan sekitar 2 minggu ini? Nggak ada tanggapan karena memang yang ditakutkan kemarin nggak terjadi. Oh gitu. Jadi ya lempeng-lempeng aja sudah. Oh iya sih, udah nggak ada apa-apa, nggak ada yang kemarin yang kita takutkan ternyata nggak ada ya. Ya sudah silahkan dikasih izin aja sih akhirnya. Monggo silakan. Syukurlah kalau begitu. Iya. Iya deh. Kak Vita, terima kasih banyak loh buat ngobrol-ngobrolnya, buat sharing-sharingnya sore hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Vita dari Kota Malang, Jawa Timur yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan composting online. Semoga dengan Kak Vita berhasil dan berkenan untuk berbagi di channelnya Rumah Hijau Net ini, jadi semakin banyak yang terinspirasi untuk kemudian mau mengolah sampah rumah tangganya, karena ya tentu kita kalau katakanlah di tahun ini ya, di tahun 2020 ini kita berharap katakanlah pengolahan sampah kita bisa sebagaimana negara-negara maju, Singapura atau mungkin Jepang dan sebagainya, yang sudah tertata, membuangnya sudah dijaga, ada pajaknya dan sebagainya, ada dendanya dan sebagainya bagi pelanggar dan sebagainya. Tentu kita punya impian bersama-sama bahwa Indonesia akan menuju ke sana, supaya katakanlah kita sebagai negara yang ya katanya dapat predikat nomor 2 atau nomor 3 penyumbang sampah terbesar di Asia, ya nggak seru juga ya predikatnya, tapi itu terjadi dan kita bisa melakukannya bersama-sama dari rumah kita sendiri. Dan ya siapa tahu nanti bergayung bersambut, begitu kemudian teman-teman seperti Kak Vita dan sahabat-sahabatnya, siapa tahu ada teman-temannya Kak Vita nih lagi ikutan nonton Instagram ini, baik yang langsung maupun yang nanti via IGTV-nya, bisa melihat bahwa, weh kalau Vita aja bisa, gue juga bisa lah gitu nanti. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar composting, apa serunya, boleh langsung aja dicatat nih Instagramnya Kak Vita di @mamimarcel. Siapa tahu bisa dapat insight-insight. Kali aja kalau nanya ke saya malu gitu ya. Nah, ini bisa langsung tanya ke Kak Vita sebagai ibu rumah tangga yang berhasil melakukan proses composting di rumahnya melalui salah satu cara. Jadi sekali lagi betul yang Kak Vita bilang tadi, bahwa pelatihan composting online ini sebenarnya materinya ada semua ya Kak di YouTube saya. Kecuali yang video ya, video yang pertama mindset itu memang khusus buat peserta pelatihan, tapi yang video lainnya itu ada di channel YouTube saya, tinggal dicari-cari. Nah, pelatihan ini betul Kak Vita bilang tadi di awal bahwa saya memberikan pendampingan. Pendampingannya ya maaf ya kalau kemudian mungkin agak sedikit meresahkan karena saya setiap minggu sedapat mungkin Kak Vita termasuk yang unik karena saya belum ingetin udah selesai gitu. Ngikutinnya cuma yang terakhir doang, bahwa tanggung nih kan satu langkah lagi supaya kemudian di ya bahasa cakepnya, bahasa kerennya kan di wisuda online gitu, dapat sertifikat dan kemudian saya minta sharing seperti ini. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah Kak Vita sharingkan sore ini bisa menginspirasi, bisa menjadi benih-benih awal buat teman-teman khususnya ibu rumah tangga yang sedang ingin memilah sampahnya. Tapi ya itu kayak Kak Vita tadi bilang, maju, mundur, ada belatung nanti bau apa. Nah, silakan tanya Kak Vita, gimana cara beliau kok bisa akhirnya memutuskan untuk maju composting. Kak Vita, terima kasih loh sekali lagi buat ngobrol-ngobrol dan waktunya. Salam hormat saya buat suami dan Marcel, berarti nama anaknya ya, nama putranya ya. Salam juga buat Marcel, terima kasih. Semoga bisa menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangganya dari rumah. Sehingga impian kita, Kak Vita, Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya kemudian bisa menjadi negara yang lebih berdaya karena kita peduli terhadap sampah kita. Mulai dari rumah tangga sendiri. Terima kasih Kak Vita, sampai kita ketemu lagi di grup-grup dan di ngobrol-ngobrol yang lainnya. Bye-bye teman-teman semua. Terima kasih Kak Vita. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini? Simak juga
juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.